Seri 1, sebuah novel dengan judul Tati Orang Judes, buah karya Sutat Basuki atau Raden Mas Ngabeyi MS Basuki. Pada episode 1 dengan judul Mengenang Kol di Mojokerto 1980, buah karya Sutat Basuki atau Raden Mas Ngabeyi MS Basuki. Tersebutlah apa yang ada dalam cerita novel yang berjudul Tati Orang Judes. Adalah sebuah kisah fiktif atau fiksi, namun juga ada kisah nyatanya. Walau dalam cerita ini berlokasi di Bumi Mojopahit, Mojokerto, namun dalam cerita ini tidak ada hubungannya dengan kisah cerita Mojopahit. Mungkin secara tidak sengaja bila cerita ini ada menyebut nama seorang Kiai Mudakir atau Kiai Kusen Elias, Biskop Dana atau Biskop Garuda. Ya mungkin bila ada sedikit menyebut onde-onde bolim, ya memang begitulah suasana dan nuansa di Mojokerto pada sekitaran tahun 1980-an. Ya mungkin ada menyebut tentang terminal Les Padangan atau Gempol Parit, ya Gempol Krep. Sementara yang ada di barat ada Candi Brau, Bejijong, Trowulan. Semoga cerita ini bisa berkesan di dalam derodoknya hati para panjenengan. Seperti biasanya, bila pagi sekitar jam 5:30, Mas Imam selalu cangkruk-cangkruk di halte Kol dekat alun-alun Mojokerto. Mas Imam menunggu Pak Li Edi yang seorang supir Kol jurusan Perning, alun-alun Mojokerto, Trowulan, sampai di terminal Jombang depan Universitas Darul Ulum. Kol adalah sebuah angkutan antar kota yang sangat ngetren di sekitar tahun 1970 sampai sekitar tahun 1995-an. Pali Edi rumahnya di Kemlagi, Kecamatan Kemlagi, Mojokerto. Sedangkan Mas Imam rumahnya di Mentian, Mojokerto Kota. Mereka berdua selalu rukun dalam beraktivitas kerja rutin. Pali Imam menjadi supir Kol, sedangkan Pak Li Edi menjadi supir Kol, sedangkan Mas Imam menjadi kernet atau kernet. Bila orang Mojokerto mengatakan Mas Imam ikut dadi kerneti Pak Li Edi, itulah sedikit kata-kata yang sering dan biasa diucapkan orang-orang Mojokerto. Mojokerto sangat terkenal dengan onde-onde, sebuah kue jajan yang sangat terkenal di halte alun-alun Mojokerto. Bila Mas Imam duduk santai, duduk di sini bisa melihat gambar-gambar di bioskop Dana. Ya, di sanalah ada gambar film Perjuangan dan Doa yang dibintangi Rhoma Irama, Rika Rahim, dan para kru Soneta Group. Sambil menunggu Pali Edi di halte, mata Mas Imam memandang ke arah bioskop yang nanti malam akan diputar filmnya Rhoma Irama. Dan dalam hati Mas Imam berkata, nanti malam pasti ramai penontonnya. Nanti malam aku jualan karcis, kata hati Mas Imam. Ya para pembaca novel Tati Orang Judes, semoga para pembaca selalu dirahmati Allah. Perlu para pembaca ketahui, bila siang Mas Imam bekerja jadi kernet Kol, dan bila malam menjadi maklar karcis bioskop Dana yang dekat alun-alun Mojokerto. Ya. Seorang anak berusia SD membuyarkan lamunan Mas Imam. Palik, Kol jurusan ke Trowulan mana Palik? Kata anak itu. Sini dek sama aku, kebetulan aku kernetnya, saut Mas Imam. Tapi duitku cuma selawe Palik, kata anak itu sambil memelas. Ndak apa-apa, seharusnya ongkosnya 100, saut Mas Imam. Ya Mas Imam orangnya baik, ya. Baik itu orangnya Mas Imam itu. Mas Imam baik ya. Ya Mas Imam orangnya baik. Ongkos kurang. Bila penumpangnya menyerah alias nibo, ya insya Allah pasti ditolong Mas Imam.
Tak lama kemudian kol yang dinanti-nanti telah datang. Ya Pak Ali Edi sopirnya dan Mas Imam kernetnya. Suko trawulan, kata Mas Imam sambil berteriak menawarkan arah, dan anak kecil itu pun naik ke dalam kol. Dengan semangat pagi, semangat mulai bekerja, para insan menjalankan tugasnya masing-masing. Ada yang jadi pedagang, ada yang jadi pegawai, ada yang jadi Pak Lurah, ada yang jadi tukang becak, ada jadi sopir bis Hasti, bis Gemilang. Semuanya mulai bertugas dengan masing-masing kemampuannya. Semuanya lewat alun-alun Mojokerto, lewat jalan Mojopahit, lewat jalan depan bioskop Keranggan, lewat desa Suko Daleman, dan terus lewat RA Basuni. Mereka bernyanyi senandung lagu gembira dalam hatinya. Hidup ini memang beraneka ragam. Cerita para manusia pasti tidak sama alias gak podorek. Inilah secuil kisah tentang Mojokerto sekitar 1980-an. Mojokerto, sebuah sejarah dunia, sejarah Mojopahit ada di sini. Di terminal Trowulan, Pak Edi dan Mas Imam ngopi di warung Mbak Juminten. Namun sebelum duduk di dingklik panjang warung terminal, Mas Imam dihampiri anak kecil tadi untuk membayar ongkos naik kol tadi sebesar selawi alias 25 rupiah. Balik niki balik ongkos sih, kata anak itu. Kamu mau kemana? Tanya Mas Imam. Apin nang mau jagung Pak, jawab anak itu. Mau jagung masih jauh, kamu naik lagi, uang itu kamu bawa lagi, kata Mas Imam yang punya rasa kasihan pada sang penumpang yang masih SD tapi berani. Matur suwun Pak Lek, kata anak itu. Di mau jagung ke rumah siapa Le? Tanya Mas Imam. Ke mau jagung rumah nenek di desa Tejo, kata anak itu. Bapak ibumu di mana? Tanya lagi Mas Imam. Bapak bekerja di Sidoarjo, ibu di rumah Pak Geruyung Gedek, jawab anak itu. Ayo ngombe-ngombe es disik, kata Mas Imam mengajak anak itu untuk jajan pisang goreng dan minum es. Oh, betapa senangnya anak itu. Mas Imam dan Pak Edi marung alias jajan di warung, juga anak kecil sang penumpang yang melas diajaknya marung. Ya begitulah setiap anak-anak kesulitan, Mas Imam dan Pak Edi selalu menolongnya. Sifat sosial mereka memang terpengaruh dari sifat sosialnya Pak Deswono Blong yang kadang sering ketemu di bioskop Dana. Dawar Bandung 13 Maret 2025 pukul 7:20. Jangan lupa ikuti terus audiobook novel Tati Orang Judes. Dan yang paling penting, belilah novelnya ya. Karya dari Sutat Basuki yang berjudul Tati Orang Judes dengan harga Rp250.000. Terima kasih.